Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah misteri digital modern yang jujur aja bikin takjub tapi juga lumayan merinding. Kita akan membedah topik wajah palsu di era AI antara realitas, deepfake, dan uncanny valley. Kita bakal bongkar habis gimana kecerdasan buatan sekarang udah secerdas itu buat nyiptain ilusi manusia yang benar-benar hiperrealistis, yang pastinya ngerubah cara kita ngelihat dunia maya saat ini. Coba deh perhatiin baik-baik. Wajah-wajah yang sering banget seliweran di timeline media sosial Anda tiap hari. Bisa jadi itu model di iklan, foto profil orang di forum, atau bahkan sosok yang lagi viral banget. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak, ngelihat fotonya, terus mikir, tunggu dulu, ini orang beneran nyata nggak ya? Apakah dia punya akta kelahiran, atau jangan-jangan cuma sekumpulan kode algoritma? Batas antara mana yang realitas dan mana yang cuma ilusi digital sekarang itu makin tipis, dan pastinya bikin kita semua penasaran banget kan? Nah, fakta mengejutkannya gini, banyak banget wajah yang kita lihat di internet itu ternyata 100% ilusi sintetis. Ada loh platform yang kerjaannya cuma ngehasilin gambar manusia yang bahkan nggak pernah dilahirkan ke dunia ini sama sekali. Gimana caranya? Jadi, AI ini belajar dari jutaan foto publik, kayak dari dataset akademik namanya CLab-A, buat ngamatin detail banget pola mata, hidung, sampai tekstur kulit manusia. Dari situ, AI ini mulai berimajinasi. Dia nggak cuma jiplak satu orang ya, tapi dia ngeramu berbagai macam fitur buat ngelahirin identitas baru yang benar-benar fiktif. Tapi, gila, kelihatan manusiawi banget. Oke, kita masuk ke bagian 1, cara kerja teknologi deepfake. Mari kita intip dikit ke balik layar ya, buat memahami sihir algoritma apa sih yang bisa nyiptain ilusi digital yang mulus tanpa celah ini. Kunci utamanya itu ada di teknologi yang namanya Generative Adversarial Networks, atau biasa disingkat GANs. Biar gampang, bayangin aja analogi di dunia nyata kayak gini. Ada dua pihak yang lagi saingan berat. Di satu sisi, ada si generator. Ini ibarat si pemalsu ulung yang tugasnya bikin wajah palsu. Di sisi lain, ada diskriminator. Ini si detektif ahli yang tugasnya nebak ini wajah asli atau palsu. Nah, mereka berdua ini terus-terusan berantem. Si pemalsu terus ngasah karyanya biar nggak ketahuan. Sementara si detektif juga makin pinter nebaknya. Hasil akhir dari pertarungan epik ini, sebuah deepfake yang kualitasnya nyaris sempurna, karena si pemalsu udah berhasil ngibulin detektif AI yang paling jago sekalipun. Luar biasa kan? Selain GANs, ada kepingan puzzle kedua yang gak kalah penting, yaitu autoencoders. Nah, teknologi ini yang paling sering dipakai buat aplikasi face swapping atau tukar wajah. Simpelnya gini, bagian encoder bakal ngekstrak ekspresi dan fitur-fitur penting dari wajah seseorang. Terus bagian decoder yang bakal merekonstruksi atau ibaratnya, nempelin fitur itu dengan super mulus ke wajah orang lain. Jadi gara-gara ini nih, AI bisa aja ngambil senyuman manis Anda dan nempelinnya di wajah aktor Hollywood di sebuah video. Bener-bener kayak sulap. Lanjut ke bagian 2, terjebak di uncanny valley. Pernah ngerasa aneh nggak? Kadang, walau teknologinya udah super canggih, insting kita tuh kayak ngomong, ada yang salah nih pas ngelihat wajah buatan AI. Nah, ini fenomena psikologisnya. Fenomena ini disebut uncanny valley atau lembah yang menakutkan. Konsep ini pertama kali dikenalin sama Masahiro Mori di tahun 1970. Intinya gini, pas sebuah AI itu terlihat hampir banget menyerupai manusia, tapi ada cacat kecil yang mungkin nggak kelihatan langsung sama mata kita, kayak gerakan matanya agak kaku, atau wajahnya kurang simetris dikit. Nah, disitulah otak kita ngalamin yang namanya disonansi kognitif. Menurut beberapa teorisi, ini otomatis micu insting pertahanan evolusioner kita, karena otak ngerasa kita lagi berhadapan sama sesuatu yang sakit atau nggak hidup. Makanya tiba-tiba kita ngerasa ngeri, merinding, dan nggak nyaman. Sekarang kita masuk ke bagian 3, ancaman nyata manipulasi digital. Ketika AI terus-terusan dilatih dan akhirnya sukses nyebrangin lembah uncanny valley tadi, ilusinya jadi benar-benar perfect. Dan justru disitulah letak ancaman yang paling nyata buat masyarakat kita. Kita nggak bisa meremehkan bahaya sistemik dari deepfake ini. Coba bayangin, di Indonesia sendiri ada data terbaru yang nunjukin kalau kasus penipuan berbasis deepfake itu meroket gila-gilaan sampai 1.550%. Nggak main-main, teknologi ini sayangnya sering disalahgunain buat hal-hal yang merusak. Mulai dari kejahatan revenge porn yang jelas ngancurin reputasi seseorang, sampai ke penipuan finansial tingkat tinggi. Ada loh kasus di mana AI niruin suara atau wajah CEO buat ngerampok dana perusahaan. Belum lagi soal disinformasi politik, terutama pas lagi musim pemilu, deepfake ini secara netral bisa kita bilang punya potensi gede banget buat memanipulasi pemilih, memperkuat propaganda, dan akhirnya merusak integritas demokrasi kita sendiri. Nah, dampak AI ini memunculkan salah satu konsep yang paling bikin ngeri, namanya the liar's dividend atau dividen pembohong.
Karena deepfake sekarang tuh udah keluar realistis. Politisi atau pihak manapun yang misalnya beneran tertangkap basah ngelakuin kesalahan, bisa dengan gampang banget ngeles dan bilang, "Oh, video itu bukan saya kok, itu editan deepfake." Ini bahaya banget, soalnya benar-benar ngancurin kepercayaan publik. Kebenaran tiba-tiba jadi sesuatu yang gampang banget disangkal. Ujung-ujungnya, masyarakat jadi kena apatis realitas. Kita jadi apatis, capek, dan nggak tahu lagi mana yang benar-benar bisa dipercaya. Terus, muncul pertanyaan penting, dari mana sih AI ini belajar pinter banget? Model AI ini dilatih pakai miliaran data gambar publik, yang rata-rata dia atur pakai lisensi Creative Commons. Nah, gara-gara ini, muncul deh masalah tantangan hukum dan hak cipta yang lumayan ribet. Apalagi, seperti yang disorot sama banyak studi hukum akhir-akhir ini, di Indonesia tuh kita belum punya regulasi spesifik yang benar-benar ngatur soal kejahatan deepfake di dalam Undang-Undang ITE. Jadi ya, penegakan hukumnya masih bolong-bolong dan penuh celah. Lanjut ke bagian 4, cara mendeteksi wajah palsu. Meskipun kedengarannya ancaman tadi serem banget, tenang dulu, kita nggak boleh langsung nyerah. Mari kita alihin fokus kita dari ancaman ke cara kita ngebela diri. Ternyata, mata manusia kita ini masih bisa kok dilatih buat ngenalin kejanggalan dari buatan AI. Jadi, ada beberapa langkah praktis nih dari Tempo.co buat ngelatih mata Anda biar jago jadi detektif deepfake. Pertama, coba tatap matanya. AI itu sering banget gagal bikin pupil yang bulatnya sempurna, dan arah pantulan cahaya di kedua mata biasanya nggak konsisten. Kedua, cek latar belakangnya. Cari deh bagian tepi, misalnya pinggiran rambut, yang kelihatannya nyatu secara aneh atau kayak meleleh sama backgroundnya. Ketiga, cek fisika dan simetrinya. Sering banget ada kacamata yang miring sebelah, anting yang bentuk kiri kanannya beda, atau yang paling sering, jumlah giginya terlalu banyak dan kelihatan nggak wajar. Nah, coba deh mulai perhatiin detail-detail ini. Nah, sampailah kita di penghujung pembahasan kali ini. Sebelum selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang mungkin bisa bikin Anda sedikit mikir. Selama ribuan tahun, manusia selalu pegang prinsip kalau apa yang kita lihat dan dengar sendiri itu adalah kebenaran mutlak. Tapi, di era serba sintetis ini, di mana melihat belum tentu berarti percaya, apa dong yang bakal jadi standar kebenaran kita selanjutnya? Tantangan terbesarnya sekarang ada di tangan kita semua, untuk tetap kritis dan gak capek ngeverifikasi realitas di dunia digital ini. Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan ini, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.